Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan docking ligan yang sudah kemarin didokingan ke 3E9S, sekarang ke 5R7Y ya. Sebelumnya akan saya tutup dulu. Tadi saya dockingkan sudah selesai biar laptopnya ringan ya. Saya selesaikan sedikit CD reset. Ini besok ujian anaknya. Morbes ranking CSV enter, kita tutup. Nah, biar tidak berat laptopnya. Ini juga sudah selesai. CD reset enter morbes ranking CSV enter. Sudah selesai. Nah, ini sudah selesai belum? CD restal more best ranking CSV enter. Ini baru nomor 2 ya, biarin. Nah, jadi kita akan bekerja. Nah, kemarin ini ya kita. Nah, sekarang kita akan mengerjakan supaya bisa nyontek di sini. Kita buat folder baru ya. Nah, foldernya ini sekarang chloroquine. Chloroquine ya, chloroquine tapi ke 5R7Y ya, enter. Kemudian favipiravir underscore 5R7Y enter. Nah, kemudian hidroksikloroquine hidroksikloroquine 5R7Y. Kemudian lopinavir 5R7Y. Kemudian oseltamivir 5R7Y. Remdesivir 5R7Y. Kemudian ribavirin 5R7Y. Kemudian ritonavir 5R7Y. Umifenofir 5R7Y.
Ya, 5R 7Y. Nah, sekarang tinggal mindahin ligan ya. Jadi kloroquine ini punya ligan. Nah, ligannya ini kita pakai lagi. Ligan mol itu kita copy kloroquine. Kemudian favinavir ya. Ligannya, ligan moltunya kita ambil untuk bawahnya. Begitu seterusnya hidroksikloroquine, hidroksikloroquine. Oh, ini ada coba ini. Oh, ini ya harus direnin pakai Nah, jadi yang ini ligannya, ligan molekul kita copy, kita panggil untuk 5R 7Y. Berikutnya lopinavir, ligannya kita ambil, copy untuk lopinavir 5R. Kemudian oseltamivir, ligannya kita ambil, copy oseltamivir. Kemudian remdesivir, ligannya kita copy, kita pastekan ke bawahnya. Kemudian ribavirin, ligannya kita ambil, balik ke sini. Ritonavir, ambil ligan, copy, paste. Umifenofir, ligannya diambil, taruh di bawah. Nah, sekarang tinggal kita bisa ya. Jadi yang pakai RRR ini kita pindah ya. Ya, 5L, 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 5R. Nah, ini kita cut ya. Kita pindah ke pertemuan 5. Nah, kita butuh protein sama protein. Nah, validasinya ini kita butuh ya. Jadi validasinya kita copy, kita taruh di pertemuan ke-5. Apa yang kita ambil yaitu protein dan replikan dan seperangkatnya. Ya, jadi protein, replikan, PC, Ming, Len, CMD. Nah, ini kita copy. Nah, kita taruh di masing-masing ya. Balik lagi favipiravir, tempel lagi, balik lagi hidroksikloroquine, tempel lagi lopinavir, tempel lagi osel, tempel lagi remdesivir, tempel lagi ribavirin, tempel juga ritonavir, tempel juga
Umi tempel juga. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Nah, ini masih apa berapa? Masih nomor 2 lama. Ada pertanyaan? Pernyataan? Harus di absen. Mbak Meta ada pertanyaan? Mbak Devi, Mbak Aulia, Mbak Paras Laina? Belum, Pak. Belum ada, ya. Pak. Boleh. Kalau gitu saya lanjut ya. Kita akan mendokengkan secara paralel ya. Secara paralel. Nah, sehingga kita akan mulai dari sini ya. Chloroquine kita buka. CMD kita jalanin. Terus kita ketik. Plan kasih strip mode bind ref underscore ligand titik mol to spasi 5 spasi protein titik mol to enter. Nah, pending setnya terus plan spasi strip mode screen pc underscore 5r 7y titik txt enter. Nah, udah running ya, kita tinggalkan. Balik lagi nomor 2 favipiravir, double klik CMD, ketik plan spasi strip mode bind spasi ref underscore ligand titik mol to spasi 5 spasi protein titik mol to enter. Plan spasi strip mode screen pc underscore 5r 7y titik txt enter. Running, kita tinggalkan. Berikutnya hidroksikloroquine. Kita ketik plan spasi strip mode bind spasi ref underscore ligand titik mol to spasi 5 spasi protein titik mol to enter. Ketik lagi plan spasi strip mode screen pc underscore 5r 7y titik txt enter. Balik lagi sloppy, double klik plan spasi strip mode bind ref underscore ligand titik mol to spasi 5 protein titik mol to enter. Oh, ada yang salah apa ya? Oh, enggak. Nah, lanjutin plan strip mode screen pc underscore 5r 7y titik txt enter.
minus, balik lagi, O-sel tamifir, ketik plan, basis septemodebain, ligan, moltu, T5, protein, moltu. Sudah mulai capek ini laptopnya. Kita lanjut plan, basis, strip, mode, screen, PC underscore 5R7Y titik TXT, enter. Nah, sambil nunggu, kalau ada yang bertanya silahkan. Ada pertanyaan? Kita tengok ya. Nah, sebelumnya masih ngitung juga. Sudah dapat 1, sudah dapat 2, 2 terus berhenti ini kenapa? Baru 2 udah berhenti, error ya, Farin. Nah, lagi hitung ya. Nah, kita tengok Farin kenapa itu. Favipiravir. Favipiravir. Satu dan 2 ya. Nah, molekulnya karena sederhana atau sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oh, ya silakan. Ada? Tadi sampai mana? Ini sampai O-sel. Nah, kita akan lanjut lagi ya. O-sel, si O-sel. Habis O-sel. 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 BTH.
Ya, pertemuan 5 osel, nah habis osel rem. Nah ini kan sudah ada rem desi. Rem desi kita kerjakan. Kita ketik seperti tadi, plan, spasi subscribe mode bind ref underscore ligan. Ref ligan titik mol tuh spasi 5 spasi protein mol tuh enter. Oh, mode ping, mode bind ya, jadi salah. Mode bind pakai D, ya salah ya. Jadi mode bind di delete ya. Bind. Remdesivir. Kemudian kita ketik lagi plan, kasih save mode screen pc underscore 5 5r 7y t enter. Udah jalan, kita tinggalkan. Kita kemarin rem, habis direm ribavirin. Kita ketik plan, spasi strip mode bind ref underscore ligan titik mol to spasi 5 protein titik mol to enter. Ribavirin.
ribavirin. Ini juga plan kasih save mode screen pc underscore 5r 7y txt enter. Sampai mana tadi? Sampai ribavirin. Nah, kita lihat ribavirin. Berarti setelah ribavirin. Ritonavir, ya dua lagi. Ritonavir. Kita ketik lagi plan spasi save mode bind ref underscore plikan titik mol2 spasi 5 protein titik mol2 enter. Binding site center dan radius. Kemudian kita akan lanjut dengan plan mode screen. Plan spasi save mode sd screen pc underscore 5r 7y titik txt enter. Kemudian umi juga harus dikerjakan. Kita buka yang terakhir, kita ketik plan mode bind replikan dan protein titik mol2.
Tunggu sebentar. Hmm. Kita ketik blend mode green PC underscore 5R 7Y titik TXT enter. Ya, jalan ya. Kita sudah sampai. Kemudian tadi terakhir apa tadi? Hanya sudah ya Umi yang terakhir. Ya, Umi Vinover. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Yang tadi pertama masih nomor 2. Berarti ini macet ini. Kemungkinan macet ini. Apa yang namanya acemanan. Ya, kita tutup aja acemanan. Acemanan. Kita lihat. Ya. Nah, sekarang kita lihat masing-masing 1. Nomor 6 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 7 8 ini juga lama ini. Nomor 8 9 lambat. Sampai sini ada pertanyaan? Bapak mau nanya, Ya, silakan. ini kan dockingnya dibarengin ya Pak, digabungin gitu. Nah itu Ya, nggak berat ke laptopnya? Apa karena aplikasinya kapasitasnya tidak terlalu tinggi atau bagaimana ya Pak? iya. Jadi di laptop saya ini kan C-nya udah merah ya. Jadi agak berat memang. Iya. Ya. Tapi apa Hmm, istilahnya masih bisa gitu. Kalau satu-satu nunggu nanti lama begitu ya. Kayak yang kemarin oh itu iya. kan tidak selesai, akhirnya bisa saya ulang, saya selesaikan semua. Makanya ini ligannya tidak usah membuat, tinggal mengcopy dari yang ligan kemarin. Nah, sehingga tinggal lebih cepat gitu. Ini ada yang sudah nomor 7 juga ya. Jadi ini sebenarnya nggak masalah kalau laptopnya baik-baik saja. Kebetulan laptop saya udah merah sebenarnya C-nya itu. Ya, Iya Pak. gitu. Ya. RAM RAM laptop juga mempengaruhi ya Pak? Oh iya,
Jadi kalau belum terlanjur beli laptop yang untuk main game, wah itu lancar itu ya. Itu apa Oh iya, Pak. gesit itu ya. Ya. Laptop saya ini masih laptop yang apa 4 RAM, RAM-nya 4 GB, 4 giga. Kalau yang bagus itu mungkin 8 gitu ya. Untuk main game itu lancar ya katanya yang sudah nyoba. Saya sedang nyari dana buat beli laptop baru. Ada lagi pertanyaan? Ini udah ada nomor 7. Nomor berapa lagi itu? Yang lain ada pertanyaan? Nah, ini salah satu kelebihan ya. Kelebihannya ini kan intinya apa? Softwarenya kayaknya ringan ya. Jadi bisa dibarengin ya. Bisa 10 gitu ya. Kalau yang lain kurang tahu, mungkin mungkin bisa mungkin tidak ya. Kelihatannya sih tidak ya. Jadi Autodocfina misalnya ya. Nah, kalau ini kan simple ya. Kalau sudah validasi mau docking 10 molekul tinggal preparasi ligand. Nah, nanti yang lain di copy dari validasi langsung running bareng. Iya, Pak. Iya. Kalau waktu menggunakan plan lebih cepat ya, Pak? Iya, cepat. Ini pernah dicoba di apa Enbio Brawijaya. Jadi Oh, kita tandingkan antara apa Vina sama Plan. Nah, ternyata cepet cepet Plan ya. Kemudian udah pernah kita apa sandingkan dengan Moe yang berbayar 40 juta. Itu beberapa kode PDB ya di atas 10 kita validasi dan sama-sama valid ya. Di Moe valid, di kita juga valid gitu ya. Nah, jadi walaupun plan ini free, tapi dia punya keunggulan ya. Itunya dua-duanya fleksibel ya, antara protein dan ligand, dua-duanya fleksibel. Kemudian bisa langsung operasi Windows, skornya tinggi. Nah, dan karena dia apa fleksibel itu, karena reseptornya fleksibel itu ligandnya itu bisa masuk ke yang apa celah-celah begitu ya. Nah, sehingga mendekati molekuler dinamik ya. Sehingga kemungkinan kalau docking biasa itu sebaiknya dilanjutkan ke molekuler dinamik. Tapi kalau plan ini karena sudah fleksibel dua-duanya itu kelihatannya ya mungkin tidak segenting kalau software lain. Kalau software lain itu karena frigid proteinnya sehingga perlu molekuler dinamik. Kalau plan ini oh, dengan molekuler dinamik akan lebih bagus. Kalau seandainya enggak pun sudah lumayan karena dua-duanya sudah bergerak. Nah, sebenarnya hmm, molekuler dinamik itu kan untuk mengurangi apa istilahnya kelemahan docking itu kan apa proteinnya itu kan banyak yang diem kan. iya, Nah, Pak. Moe walaupun berbayar diem, Autodocfina juga diem ya. Nah, kalau plan ini dua-duanya fleksibel begitu. Dan juga ini sudah saya buktikan ya. Jadi kenapa saya bertahan di sini? Karena saya sudah membuktikan software ini saya pakai untuk mendesain molekul ya. Eh, Terus saya buktikan, terbukti, terus saya patenkan, granted ya dikabulkan. Juga pernah saya buktikan untuk bikin proposal di insan berprestasi UGM. Nah, saya menang 3 kali dengan software ini. Kemudian saya Hmm, ikut ke Business Innovation Center ya. Business iya, Innovation Center itu ada 106, 107, 109 inovasi Indonesia. Nah, di sana itu untuk masuk inovasi itu jurinya 50-an. Nah, saya 3 kali masuk sana dengan software ini. Ya, jadi software ini sebenarnya sudah teruji ya, teruji. Walaupun yang buat sendiri nggak mengira sampai sana ya. Saya pernah menghubungi yang membuat ini, itu saya lapor. Software Anda saya pakai untuk menemukan obat. Terus dia jawabnya apa? Dia kira-kira jawabnya gini, waduh saya nggak pernah mikir katanya. Saya hanya mikir software saya ini untuk bagaimana ligand menduduki reseptor dengan nyaman. Itu aja. Jadi dia sendiri hmm, nggak berpikir untuk menemukan obat gitu ya.
Oh iya Pak. Iya. Jadi Oh, apa itu jadi maksudnya? yang menggunakan Plensma eh, jarang melanjutkan ke MD ya Pak, karena udah. Ya, menurut saya itu, tapi kalau mau dilanjutkan lebih bagus lagi. Tapi kalau enggak sudah di atas yang lain karena yaitu karena fleksibel proteinnya begitu ya. Oh Dan iya ini Pak. juga ada apa? Ada testimoni saudara Algi. Jadi saudara Algi ini, Mas Algi ini sedang S2 di IPB. Nah, Hmm. dia berbulan-bulan itu stres karena apa? Karena setiap docking kok tidak apa selalu beda gitu ya. Jadi Hmm. misalnya dengan Autodocvina itu dia docking, kemudian nanti dosennya anu juga, loh kok beda? Nah, karena apa? Karena gradebooknya beda ya. Mas Alki Hmm. bikin gradebook sendiri, dosennya bikin gradebook sendiri, jadi pusing Hmm. itu. Akhirnya Oh. dia ikut pelatihan saya waktu saya itu ngajar di NBO. Kalau di NBO kan ada sertifikat ya, tapi lebih mahal 100.000 ada sertifikat. Dan itu waktunya lebih panjang karena kalau saya kan seminggu 3 kali, kalau itu seminggu sekali, jadi lama gitu selesainya. Nah, pada Oh. saat di NPO itu ikut saya, terus saya tawarin itu, saya tawarin kalau pakai plan begini-begini. Terus dia nyoba, ternyata apa siapapun yang pakai plan itu kode PDB-nya kalau kode PDB-nya sama itu binding set center dan radiusnya sama siapapun bahkan Hmm. dengan laptop apapun. Nah itu sehingga dia sangat senang sekali ya. Saking senangnya itu dia mendokengkan 200 molekul dalam kandungan daun salam. Ternyata daun salam itu mengandung molekul banyak sekali. Nah, saya bilang, kenapa kok tidak 6 saja yang paling banyak begitu? Enggak, Pak, pokoknya saya senang. Wah, jadi dia dokengan 200 molekul. Nah, ternyata apa? Ternyata di dalam daun salam itu ada molekul yang kadarnya itu kecil banget. Kadarnya itu kecil banget. Sehingga apa? Sehingga kalau kita makan daun salam juga mungkin nggak ada efek. Karena apa? Karena saking kecilnya. Tetapi dari Oh. hasil docking itu Mas Alki terkejut karena apa? Karena kadar yang kecil banget itu skor dockingnya bagus banget. Nah, Oh. sehingga itu diskusi sama saya bilang, oh kalau gitu molekul itu selama ini kan bagus, tapi tidak mempunyai efek. Kenapa? Karena kadarnya terlalu kecil. Nah, Hmm. sehingga itu bisa jadi kandidat obat tunggal. Iya. Molekulnya bisa disintesis, terus nanti kalau jadi obat itu akan sangat bagus begitu. Hmm. Satu lagi di sini apa konformasinya kan bisa diatur di sini ya, bisa 10, 20, 30. Nah, Iya sehingga Pak. apa? Sehingga kita kalau apa mau membandingkan dengan yang lain itu enak. Dengan apa? Dengan uji T. Nah, sehingga Hmm. kita pakai statistik ya. Kalau yang lain itu selama ini mungkin kesulitan ya. Uji T-nya Hmm. gimana? Kalau kita enggak, kita ada apa? Data Excel di situ, konformasinya kalau 10 ya berarti Excel-nya ada 10. Nah, itu bisa Hmm. dibuat rata-rata dan standar deviasi. Nah, sehingga apa? Sehingga kita bisa menyatakan molekul saya lebih poten misalnya. Apa dasarnya? Iya. Uji T. Hmm. Ya. Nah, kemarin waktu ada seminar internasional itu ada dia menyatakan molekul saya lebih bagus. Kenapa? Karena kalau nggak salah minus minus 7, berapa, terus pembandingnya minus 7. Terus saya bilang, oh nggak bisa. Anda dari mana bisa mengklaim lebih poten? Nah kan punya saya lebih minus, Pak. Oh nggak bisa. Harus dengan uji statistik, saya bilang. Nah dia bingung dia. Gimana cara ngujinya? Ya gitu ya. Jadi di sini bisa dengan uji T. Jadi kita tidak asal gitu. Artinya pakai pedoman yang uji T itu kan uji yang sangat apa? eh, signifikan ya dengan apa dengan taraf kepercayaan berapa kita bisa mengatakan demikian begitu. Dan ini cukup apa walaupun apa laptopnya sudah merah masih bisa kerja bareng ini ya. Ada 9 ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah bareng sudah sampai 9, 10, sebentar lagi selesai ini minus 77. Ada lagi pertanyaan? Bahwa kalau ini kan menggunakan plan
Nah, ini runningnya 100, Pak. 100 kali Kenapa? running. Ini menggunakan plan. Menggunakan plan. Ini kan berarti ini kan runningnya 9 molekul ya. 9 Iya, molekul, masing-masing molekul kan ada 10. ya. Ada konformasi 1, 2, berarti 10 kali 9, 90. Kita dapat 90 data di sini kan. Maksudnya kan kalau misalkan di Autodoc tuh eh run-nya 100 ya, Pak, 100 kali. Nah, kalau di sini Oh, oh di sana 100 kali. iya. Jadi kalau misalkan buat pertama percobaan mah kayak buat mastiin dulu misalkan cuma 30 running. Nah, kalau misalkan udah bagus baru ke 100 gitu. Nah, kalau misalkan di sini run-nya ada sistem runningnya nggak sih, Pak? Di sini? Oh, kalau di sini apa langsung aja. Langsung konfirmasi 10 biasanya sudah bagus Oh, RMSD-nya. Jadi kalau kalau nggak ini pakai coba-coba. Nggak pakai oh coba-coba di sini. Ya. Jadi di oh sini kalau langsung ya, langsung konfirmasi 10. Nah, nanti kalau hmm, RMSD-nya bagus, biasanya bagus 10. Ada hmm, kecualinya, kecuali kayak kemarin 6LU7 itu 10 nggak valid terus 20. Tapi rata-rata itu biasanya 10 sudah bagus. Jadi kita oh kalau iya. merunning nggak pakai apa kayak apa percobaan pendahuluan nggak kayak gitu, langsung running 10 beres. Yang terendah RMSD-nya bagus biasanya gitu. Ya. Hmm. Oh, jadi kalau di Plensma disebutnya tuh kayak konformasi ya, Pak? Betul, konformasi. Oh, Jadi ya. energinya sama Marvin itu di apa? Dibuat 10 gitu. Oh iya, Sebenarnya banyak, bisa 10, 20, 30, terserah kita ya. Tapi kalau iya. 10 sudah cukup, ngapain 20, ngapain 30 ya. Jadi Hmm. seperti itu. Oh, jadi nggak harus ada syaratnya kalau misalkan validnya harus 30 gitu. Tapi enggak ya, Pak. Ini mah kalau udah 10 bagus, ya udah 10 aja gitu ya, Oh Pak. iya, iya, iya. Hmm. Kalau biasanya 10, 10. Defaultnya itu 10. Kalau 10 udah bagus ya sudah. Ya, Pak. Dan dalam dongeng itu yang penting apa? Kita apa? Tidak bisa mengklaim apa? Mengklaim eh, yang apa? Tapi kalau yang ini bisa ya. Misalnya, oh di plan proteinnya bergerak, nah itu boleh diklaim ya. Itu kan boleh. Oh di plan itu dongengnya disesuaikan pH tubuh 7,4. Nah itu boleh ya. Artinya Iya. itu kan fakta gitu ya. Tapi apa yang tidak boleh itu misalnya, oh software saya lebih bagus. Hmm. Itu apa? Itu nanti karena masing-masing software punya kelebihan dan kekurangan. Nah, Iya, misalnya, Pak. misalnya kayak Moe itu proteinnya kaku, tapi dia punya kelebihan apa? Bisa mengoreksi kalau ada PDB yang salah. Hmm. Nah, kadang-kadang PDB itu ada yang salah, itu bisa ngoreksi dia. Nah, tetapi sebenarnya itu juga nggak bisa kita mengklaim misalnya, oh Moe lebih bagus. Ya, untuk hal Iya. tersebut lebih bagus, tapi secara umum tidak bisa mengklaim. Kenapa? Karena kalau dokeng itu hakimnya itu bukan sesama software. Hakimnya Iya. adalah uji in vitro atau uji in vivo. Nah, jadi semua boleh apa bahkan dengan software yang berbeda itu asam amino yang terikat bisa berbeda. Hmm. Misalnya saya visualisasi pakai PostView. Oh, asam aminonya kok ini. Kemudian pakai Moe. Oh, ini. Oh, pakai apa? Leakplot. Oh, ini. Nah, jadi bisa beda-beda, nggak harus sama. Karena masing-masing software juga punya apa? Spesifisitas masing-masing. Makanya yang paling apa? Paling bisa diandalkan menghakimi adalah uji in vitro atau in vivo. Nah, seperti saya misalnya, saya mendesain molekul. Molekul saya lebih bagus dari paracetamol. Dasarnya apa? Skodokenya. Prediksi itu. Nah, terus saya sintesis, saya uji ke hewan. Oh, ternyata kok benar buktinya. Buktinya ED50-nya lebih kecil dibanding paracetamol. Berarti lebih poten punya saya. Nah, jadi yang menghakimi uji in vivo. Nah, begitu. Jadi sebaik-baik apa
dongeng kalau tidak terbukti ya sebatas prediksi begitu. Dan sebenarnya molekul dongeng ini kan kalau kita kembali ke CADD, Kompenter Drug Design, itu CADD itu sebenarnya kan ada dua, SBDD dan LBDD. Itu kan namanya juga SBDD, Structure Based Drug Design. Akhirnya desain obat, mendesain. Jadi sebelum membuat kita mendesain. Jadi sebenarnya tujuannya untuk menemukan obat. Nah, tetapi bisa digunakan untuk menganalisis mekanisme kerja molekuler misalnya. Tapi sebenarnya tujuannya untuk menemukan obat. Sehingga molekuler dongeng ini sudah terbukti ditemukannya lapatinib begitu. Yang hanya butuh waktu sekitar 5-10 tahun dibanding dengan taksol yang cara lama butuh waktu sekitar 50 tahun begitu. Jadi tujuan utama sebenarnya dongeng ini untuk mendesain, untuk menemukan obat sebenarnya. Tapi bisa juga untuk menganalisis begitu. Nah, ini ada yang sudah selesai, kita buka. Nah, ini masih 7. Ini belum. Ini sudah 10. Nah, ini bisa kita CD, result, enter more best ranking. More best ya, best ranking titik CSV enter. Tes ya keluar. Ya, jadi meringkas ya, jadi 10. Ya, udah 10 bisa kita tutup. Kemudian kita buka lagi, ini udah bisa baru 6. Ini sudah baru 2. Oh, 2 tapi udah selesai ini ya, karena sudah jadi cuma 2 ini karena kagum CD result enter more base ranking enter. Kita tutup. Ini sudah 10 CD result enter more base ranking titik CSV enter. Sudah bisa kita tutup. Kita buka lagi, ini berapa? Ini juga udah 10 ya. Bisa CD result enter more base ranking titik CSV enter. Sudah 10, tutup. Ini sudah berapa? Baru 2. Ini baru jalan ya. Ini 9 ntar lagi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, jadi ini masih 6. Ini 3. Ini 2. Ini baru mulai. Ini sudah 9. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, tidak ada, kita tunggu ya, tunggu hasil runningnya ya. Bisa bisa sambil, bisa disambil ya. Ada pertanyaan? 1 - 80. Dua. Ya, kita tunggu ya, tunggu running.
Nah, ini sudah 10 ini ya. Ini sudah 10, sehingga bisa kita lanjut CD result, enter more base ranking titik CSV, enter. Nah, sudah konfirmasi 10, ini bisa kita tutup. Kemudian ini baru 6 ya, ini 3, ini 3 juga belum selesai, ini baru 2 ya. Kita lihat lagi, ini masih 6, 3, 3, 2 ya, masih belum selesai. Ya, kalau ada pertanyaan bisa juga chat ya. Ada pertanyaan?
pertanyaan yang lain juga boleh. Ada pertanyaan yang lain? Bapak kalau literatur binding affinity di setiap software itu berbeda atau sama aja, Pak? Binding affinity, jadi skor docking tiap software itu biasanya beda-beda ya. Biasanya tiap software mendefinisikan skor itu yang dihitung apa di situ begitu ya. Oh iya, Pak. Misalnya kayak plan itu ada jurnalnya, skornya itu apa gitu ada itu ya. Oh iya, Pak. Jadi misalnya di sini kita buka, nah di sini misalnya plan ya. Plan. Nah, ini plannya ini ya. Iya, Pak. Kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Nah, ini kita plannya ini. Nah, jadi plan ini aslinya itu Linux ya, Linux sama Pak Satyo Nuryasi itu. Nah, di sini kan to scoring function plan ya, ada CMLP dan plan PLP. Nah, ini masing-masing punya apa? Dijelaskan begitu ya. Nah, jadi lisensinya itu sebenarnya ini untuk Linux ya. Win32 ya. Jadi ceritanya itu awalnya untuk Linux ini kan. Terus jadi dulu saya itu ngajarnya pakai plan ini pakai OpenDrive Linux ya. Jadi Linux yang bekerja di Windows. Kemudian apa? Kemudian waktu itu laptopnya pada ganti bit 64. Nah, untuk bit 64 ini kan yang tersedia Linux untuk Win32. Yang untuk bit 64 itu nggak ada. Sehingga apa? Sehingga waduh, bisa nggak ya bekerja? Karena jumlahnya nggak ada, adanya untuk bit 32. Nah, ternyata ada dosen itu sebenarnya ini apa? Ikut pelatihan saya, namanya Dr. Isnatin ya. Beliau itu mantan dekan Fakultas Kedokteran UII Yogyakarta. Nah, ikut pelatihan saya, sedang ambil S3. Terus saya tanya, Bu, sekarang laptopnya kan pada ganti. Nah, Ibu gimana? Bisa bekerja nggak docking? Terus kata beliau, oh bisa Pak, kebetulan suami saya dosen di UTY, ngajar IT. Jadi tahu dia coding-coding. Nah, sehingga apa? Sehingga sama suami saya itu diucek-ucek supaya bisa kerja. Akhirnya malah bekerja di Windows. Nah, terus dari situ saya tertarik kan. Boleh nggak saya ketemu suaminya? Oh, boleh. Terus saya izin sama suaminya untuk diajarin dan boleh nggak saya sharing ke buku dan ke workshop Iya, untuk Pak. ngajar orang lain. Nah, katanya boleh. Nah, karena sudah izin boleh, maka buku saya yang terbaru tahun 2019 yang molecular docking paracetamol itu sudah pakai software CMD. Jadi Bapak Satyo Nuryadi, Sarjana Teknik Magister Engineering. Jadi MEng gitu ya. Nah, beliau bilang kalau ini untuk bit 64 langsung di Windows. Oh, jadi CMD-nya CMD hasil modifikasi beliau. Oh, iya. Nah, gitu. Jadi CMD-nya beda dengan CMD di laptop. Di laptop makanya harus pakai CMD dari saya. Di laptop kita ini ada di bagian C, di program lain itu ada CMD, tapi bukan itu. Ini sudah dimodifikasi. Oh, Nah, beda. Spesial ya, Pak. ya spesial. Ya, nanti kalau macet bisa lapor saya. Ada caranya kalau macet, kalau CMD yang dari saya macet itu harus disandingkan dengan CMD dari aslinya di laptop. Oh, Tapi nggak boleh di-replace, harus disandingkan aja. oh iya. Nah, kemudian
Kemudian saya kaget ketika saya coba di komputer lama. Oh, ternyata CMD ini bisa untuk laptop lama juga. Jadi bisa bisa langsung di Windows. Nah, ini sesuatu yang kemajuan. Kenapa? Karena selama ini bekerjanya di Linux dan itu sangat repot ya. Kalau kita nyimpen file itu harus bolak-balik Linux, Windows, Linux, Windows. Kalau sekarang ini sangat simpel begitu, sehingga sehingga sangat membantu. Nah, sehingga aslinya sana aja masih pakai Linux ya di sini di webnya ini kan. Ini kan versi Linux ya kan, nggak ada Windows di sini kan. Iya. Nah begitu ya. Makanya tadi itu mode screen plan config. Nah, sama tadi kan kita ngetik ya. Tadi kita ngetik plan, tapi plannya itu huruf kecil ya. Terus spasi strip mode screen. Nah, plan config itu sama Pak Satyo tadi disingkat jadi PC. Nah, PC itu singkatan plan config untuk masing-masing kode PDB. Nah, outputnya adalah reset tadi. Makanya setelah kita docking itu ada folder baru namanya reset. Biasanya hasil rekaman docking kita begitu. Nah, seperti itu. Nah, ini beberapa referensinya ya. Plan aplikasi and colony ya. Kemudian nah ini nah, ini banyak yang sudah. Jadi plan ini setara dengan Good. Nah, Good itu software docking yang dipakai di riset di Amerika dan Eropa ya. Plan namanya. Good namanya. Nah, jadi Good ini sudah banyak nah bahkan lebih bagus dari plan ini, bahkan lebih bagus dari Good untuk reseptor tertentu. Nah, ini contoh publikasi referensi plan ini ya, banyak ya. Selain ini banyak ya. Nah, memang banyak yang biasanya pakai Autodoc, Vina gitu ya. Nah, tapi ya itu tadi Autodoc Vina itu frigid ininya, proteinnya. Iya. Dan saya sudah membuktikan saya bisa menghasilkan 2 paten dengan software ini dan sangat simpel begitu ya. Gitu. Nah, ini plannya ini ya. Jadi protein, ligand, and system. N-nya itu semut ya. Jadi ini meniru bagaimana semut itu dari sarangnya ketemu makanan ya. Nah, ini orangnya pinter ya. Kalau saya hanya pengguna ya. Yang punya otak ini sampai memikirkan segitu ya. Bahkan dia tidak bermaksud untuk menemukan obat. Katanya saya hanya pengen nengok bagaimana ligand menempati reseptor dengan nyaman katanya. Ya. Iya, Pak. Nah, saya gunakan untuk menemukan obat begitu. Nah, betul. Nah, sampai mana ya? Kita tengok lagi. 6, 4, ada kemajuan. Ini masih 2 dari tadi ya. Biasanya kalau macet terus diulang gitu ya. Jadi mungkin diulang terus supaya bisa jalan lagi. Di sini ada yang namanya siapa ya? Ini tuh banyak yang namanya guys tuh karena pakai HP, Pak, bukan menggunakan laptop. Oh gitu. Iya. Pakai HP ya. Oh. Iya. Ada yang namanya siapa sini? Ya, Siva, ada Siva. Siva Aulia Putri ada. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kok katanya ikut
sudah pernah ikut docking saya. Syifa Aulia Putri. Anak Iya, BTH, Pak. kelihatannya ya. Oh, Eh, kurang tahu. nggak tahu. Oh. Tapi anak Ya kan, bimbingnya Pak Epul, Bapak. Takutnya anak ya, ya, Uniga. ya, ya kan nge-add saya, terus saya terima kasih, terus katanya masih membuka rekaman kuliah. Tuh. Terus saya tawarin Oh, docking kombinasi, terus beliaunya bilang apa? Sudah ikut kuliah katanya. Oh, atau yang lalu ya. Karena kan tidak hanya sekarang, beberapa waktu yang lalu kan anak BTA juga ini ikut kuliah kan. Itu mungkin waktu itu ya. Ini Siva Aulia namanya. Nggak kenal Siva Aulia di grup ini. nggak ada Pak, nggak ada yang namanya Syifa Aulia. Oh, iya. Oh, Ya, dia itu membuka rekaman kuliah katanya. Sedang membuka rekaman kuliah Pak katanya. Ada pertanyaan? mau bertanya Pak, Ya, silakan. kalau untuk aplikasi software Yasara itu bisa dipakai molekular dinamik ya Pak? Oh, itu kalau yang berbayar kelihatannya ya. Jadi Asara ini ada yang free, ada yang berbayar. Yang berbayar itu sekitar 6 juta ya. Yang berbayar itu bisa. Kalau yang free ini kayaknya kok tidak itu. Saya belum nyoba kalau yang free ini. Kayaknya sih tidak ada kayaknya. Di NBO itu sering adakan workshop-workshop gitu ya. Molekular dinamik. Saya kan ngisi yang nomor 50 di sana itu. Jadi banyak judul di sana itu. Kalau mau yang gratis itu bisa dipakai molekular dinamik Pak? Kelihatannya yang mau yang gratis, maunya krek-krekan itu. Yang punya saya ini krek-krekan. Kayaknya enggak itu. Nah, ini mau saya krek-krekan ini tahun 2008 ya. Ini untuk 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 visualisasi. Dulu saya pakai ini karena belum punya itu Link Plus. Punya Link Plus kelihatannya lebih bagus. Jadi, nah ini kalau di SC58, kalau di, nah ini contohnya di MOE itu ada ikatan seperti ini. Kalau di Link Plus nggak ada ini. Ya, ada ikatan antara apa? Nah, basa ini ya. Ini N kan bersifat basa. Nah, di sini itu bersifat asam ya. Nah, itu. Masing-masing beda-beda.
Nah, ini 2000 mulai 2000 berapa ini? 8 ini malah ada apa? Ada rekamannya, report ya. Report. Jadi ini nah ini ada interaksi apa? Banyak sekali. Enzim ya dengan apa? Glisin 192. Nah, ya. Dengan histidin ada berapa interaksi. Nah, jadi masing-masing sumber ada ini ada apa namanya? Keunggulan masing-masing ya. Ini sampai bawah ini. Serin, nah, serin 530. Nah, serin 530 ini fingerprint untuk analgetik ini, inhibitor COX-2 ya. Ya, interaksinya seperti ini. Nah, interaksi kalau di MOE seperti ini. Seperti ini. SC58 inhibitor siklooksigenase. Ini MOE 2008. Kalau yang 2010 itu ada sudah pakai bola ya. Sudah pakai bola. MOE MOE PMD MOE yang biasa di shortcut. MOE yang 2010 mana ya? Ini 2008. Oh ini 2010.
Mainnya sedang apa ini? Moe. Apa salah ngambil ntar? Ya, jadi kita oh tadi salah. Harusnya ini yang desain.
baru 5, ini baru 3, ini berapa ini? Ada pertanyaan? Jadi ini tinggal nunggu hasil ini ya. Kayak kemarin kalau belum selesai nanti biasanya saya biarin sampai pagi. Terus nanti saya hitung begitu. 3, ini juga 5 ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bisa kita tutup. Nanti ini akan saya lanjutin nanti ya. Besok hasilnya akan saya masukkan ke itu tabel itu. Ya, masih 4 menit lagi. Ada yang ditanyakan? Ini ada. Bisa kita akhiri? Tidak ada pertanyaan, Pak. Bisa. Ya, bisa diakhiri ya. Nanti ini belum selesai, nanti akan saya selesaikan ya. Jadi sampai besok ini selesai nanti, terus akan kita kalkulasi. Kita akhiri ya. Ya, Baik, kalau gitu terima kasih atas kehadirannya. Yang ada pertanyaan yang belum terilhami di sini bisa japri atau ke WA Group begitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah melakukan kuliah yang keberapa ini? kelima, Pak. Kelima ya. Iya, Jadi yang terakhir berarti nanti visualisasi ya. Iya, Pak. Ya, baik kalau gitu alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Selamat istirahat. Ya, sama-sama.